Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya hakim, ya fatahu ya mubin. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatikal wasi'ata ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa lima ta'wil wa alimna sabil hajiyatu karijala wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajrin amik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi fi ulubihi wa barakatih wa asrarih bidzaril aqal. Allahumma safilana kutubakullaha. Ulaika warasatu, gitu ya sekarang ya, di bawah kitabnya ya nanti. Ulaika adapun itu ladzina warasatun nabiyyin, itu beberapa ahli waris para nabi. Ada ulaika? Sudah ketemu? Ada, sudah. Ulaika warasatul nabiyyin. Ada ya. Ulaika adapun itu ladzina warasatu, itu beberapa an-nabiyyin, beberapa ahli waris para nabi. Warasatu itu beberapa ahli waris an-nabiyyin, para nabi. Wa immatul muttaqin, dan beberapa imam muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa. Wa khiyaratu, dan beberapa orang pilihan. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, ya, beberapa pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Minal mu'minina, dari golongan orang-orang yang beriman. Ar-rasyihina, yang diberikan kedalaman ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mendalam ilmu, mendalam fil ilmi, di dalam ilmunya, diberikan ar-rasyihun, mereka yang mendalam di dalam keilmuannya, fil ilmi, di dalam ilmunya. Al-mutahaqqiquna, yang menyatakan semuanya, yang menyatakan mereka semuanya bihaqaiqi, dengan beberapa hakikatnya al-iman, iman, bihaqaiqil imani. Ya, kecepatan enggak ya. Wal itqani, dan keyakinan, wal ihsan, dan kebaikan. Al-waqifuna, yang melihat semuanya, ala asrorilah, kepada beberapa rahasia-rahasia Allah, bi mulkihi, di dalam kerajaannya Allah. Wa malakutihi, dan di alam malakutnya Allah, min tariqi, dari jalan al-kashfi, jalan kasab, ya, jalan terbuka, wal ayan, dan jalan yang terang benderang. Wama, dan tidak, wama, dan sekali-kali tidak, pazu, mereka mendapatkan kemenangan itu ladina bihadihi, dengan ini, al-munaqibi, beberapa mangkobah, al-manaqibi, maaf ya, bihadihil manaqibi, dengan beberapa mangkobah. Wala wasolu, dan tidak sampai itu ladina, domirnya ke ladina ya, ila hadhil maratib, kepada ini beberapa martabat-martabat. Maratib jama' dari martabatun, beberapa martabat. Illa, kecuali bihusni, dengan kebaikan iktifaihim, dengan kebaikan mengikuti itu ladina. Nah, begitu, mengikuti
atau tadi turut kepada mereka itu ladina. Wa kamali tibaihim, dan sempurnanya mengikutinya itu ladina al imamil a'immah, kepada imam itu beberapa imam a'immah, termasuk yang kita yakini ya, yang harus kita percayai yaitu al-imah al-arba'ah, imam yang 4. Siapa saja? Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Itu imam al-arba'ah, yaitu 4 imam yang disebut dengan a'immatul mustahidin, imamnya para mustahid yang 4 tadi ya. Alladzi arsalahullahu ala alamin, yang telah mengutus Allah Subhanahu wa taala kepada a'immah al-arba'ah. Siapa? Allah. Arsalahu, yang telah mengutus kepada imam al-a'immah al-arba'ah. Siapa? Yaitu Allah. Lil alamin, kepada sekalian alam. Rahmatan, yang menjadi rahmat ya. Rahmatan, yang menjadi rahmat Abdillah, kepada tegasnya kepada hamba-hamba Allah. Wa rasulihi, dan kepada rasulnya Allah. Wa habibihi, dan kepada kekasihnya Allah. Wa khalilihi, dan kepada sama ya, kepada kekasih Allah. Sayyidina, tegasnya yaitu panutan kita semua, Nabi Muhammad, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu, semoga memberikan rahmat, alaihi sallallahu, semoga memberikan rahmat siapa? Allahu, Allah, alaihi, kepada kanjeng Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan kepada keluarganya kanjeng Nabi Muhammad, wa ashabihi, dan kepada para sahabatnya kanjeng Nabi Muhammad, fi kulli hinin, di setiap waktu, wa awanin, dan setiap zaman. Salatan, dengan rahmat, wasalaman, dan salam daimaini, yang langgeng keduanya, solawatan salam tadi, bidawamillah, dengan langgengnya dan Allah al-Malik, yang merajai ad-dayan, dan yang menghukumi ad-dayan ya, yang ad-dayan, yang zat yang menghukumi. Diharokatin ya, diharokatin supaya tadi mudah nanti untuk bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan selanjutnya di sini, adapun orang yang memberikan tadi nikmat yang besar. Allah memberikan nikmat yang besar kepada orang yang dicintai oleh Allah, yaitu kekasihnya yang dinamakan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun mereka sebagai warasatun nabiyyin ya. Siapa mereka? A'immatul muttaqin ya. Ada ulama-ulama yang Allah Subhanahu wa taala berikan daripada sebuah kepercayaan, yaitu untuk membawa agama. Mereka para ulama, orang-orang yang mengikuti Nabi, mengikuti sahabat, sehingga yang termasuk menjadi panutan kita di dalam bermadhab, ada yang disebut dengan a'immatul mustahidin. Adapun a'immatul mustahidin ini tidak semua ya, mungkin mengambilnya minimal salah satunya ya, satu orang dari 4 a'immah al-arba'ah tadi, yaitu disebut imam mustahidin, Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Hambali. Adapun kita berpegang kepada madhab Syafi'i yang dibawa oleh Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Di sini beliau adalah menjadi panutan kita di dalam bermadhab.
Adapun Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang patut terus-menerus kita jadikan sebagai panutan, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik, yang mana Rasulullah diutus ke alam permukaan dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak daripada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan. Amma ba'du, adapun di dalam setelah membaca basmalah, alhamdulillah ya, bersolawat kepada Nabi. Fayaqulu al-abdu al-faqiru, maka mengucapkan al-abdu siapa, yaitu seorang hamba, al-faqiru yang fakir, al-mu'tarifu yang mengaku bil kusur, dengan kelalaiannya, dengan bahasanya apa ya, keteledorannya, wataksir dan kekurangannya, arroji yang mengharapkan afwa rabbihi, mengharapkan apa Pak Ustadz? Keampunan daripada Tuhannya. Al-Qadiri yang maha kuasa, Asy-Syarif yaitu Syarif Abdullah ibnu Alawi al-Haddad al-Alawi al-Hasani. Siapa namanya? Namanya Asy-Syarif Abdullah bin Alawi al-Haddad. Ini yang kita sekarang sedang mengaji kitab yang disusun oleh beliau. Maka tidak lupa untuk menghaturkan atau mengirimkan Al-Fatihah ketika kita ingin mempelajari kitab yang beliau susun, yaitu Abdullah Syekh Asy-Syarif Abdullah bin Alawi al-Haddad Alawi al-Hasani. Afallahu, semoga memaafkan, mengampuni siapa Allah anhu dari Syarif Abdullah, wa an aslafihi dan dari beberapa leluhurnya. Amin. Semoga Allah mengabulkan setiap doa-doa kami. Hadhihi risalatun bihaulillah. Adapun ini itu salah satu risalah bihaulillah, dengan haul, daya dari Allah, wa kuwatihi, dan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jami'atun yang mengumpulkan, wa wasiatun dan wasiat, bifadlillah dengan karunia Allah, wa rahmatihi dan rahmatnya Allah, nafi'atun yang bermanfaat, hamalani ala wad'iha dan mendorong aku ya kepada membuat ini risalah, ala wad'iha ya, membuat ini risalah. Imtithalu, mengikuti, li amrillah, kepada perintah Allah taala, wa amri rasulihi, dan perintah rasulnya Allah, wa rabbatu, dan cintanya, fil wa'di, di dalam janji Allah, as-shadiq, yang maha benar, al-warid, yang datang, bidilalati alal huda, untuk mengikuti kepada jalan petunjuk. Itu diharokatin ya, diharokatin. Wadawati, dan di dalam dakwahnya, dalam mengajaknya, ilal khair, kepada kebaikan, wa nasril ilmi, dan di dalam menyebarkan daripada ilmu. Maka setelah mengucapkan bismillah, alhamdulillah, dan berselawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, maka seorang hamba yang membutuhkan kepada rahmat Allah, al-fakir ila rabbih, ila rahmatillah, al-fakir ila rabbih,
yaitu hamba yang fakir yang senantiasa mengharapkan daripada rahmat Allah, yang beliau sekelas ulama, seorang masyayikh, seorang kekasih Allah, Duriyatur Rasul, yang begitu luar biasa keilmuannya. Beberapa kitab yang beliau karang, tapi apa yang beliau katakan, aku senantiasa mengharapkan rahmat Allah dengan kekuranganku dan juga keteledoranku. Padahal mereka seorang ulama besar, ya, tapi sering mengatakan al fakir, ya, ila rahmati rabbih. Aku senantiasa serba kurang, serba kekurangan, yang senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa namanya? Yaitu Syarif Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Alawi Al-Hasani. Ya, ini adalah beliau seorang musannif, penyusun kitab yang menamakannya kitab Risalatul Muawanah, ya. Adapun satu risalah ini kitab yang kecil dengan tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Memang kitab ini tipis, ya, tapi masya Allah isinya luar biasa. Tidak bisa diamalkan 1 tahun 2 tahun, ya. Padahal yang beliau karang mungkin beliau katakan ini kitab yang tipis, tapi luar biasa ilmu ini sedalam lautan, ya. Ilmu yang beliau cantumkan di sini luar biasa, sangat bermanfaat dan juga berguna bagi seluruh umat, masya Allah. Maka dengan tadi didorong, ya, dengan doa kita, kemudian tadi dengan rasa ingin untuk menyebarkan syariat Islam, untuk menegakkan tadi syariat Allah dan menyebarkannya, mengajak ad-da'watu ilal khair, mengajak manusia umat kepada jalan kebaikan, maka beliau menyusun kitab ini dengan nama kitab Risalatul Muawanah. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkata, Allah telah berfirman, siapa Allah? Allah Ta'ala, wal takun, dan hendaklah bukti minkum, dari sebagiannya, ummatun, semua umat dari kalian semua, siapa itu umat? Yada'una, yang mengajak itu umat, ilal khair, kepada kebaikan, wa ya'muruna, dan yang memerintahkan itu umat, bil ma'ruf, dengan amal yang baik, dengan kebaikan, wa yanhauna, dan yang mencegah, anil mungkar, itu umat, anil mungkar, dari perkara yang mungkar. Ada diharokatin, ya, anil mungkar. Wa ulaika, dan adapun itu umat, humul muflihun, yaitu beberapa orang yang sukses, yang falah, ya, yang jaya. Wa qala ta'ala, dan wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa qala, dan telah berfirman siapa Allah Ta'ala, ud'u, harus mengajak engkau, ila sabili, kepada jalan kebenaran, kepada jalan Tuhanmu, ya, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmati, dengan hikmah, wal mau'idatil hasanah, dan dengan nasihat, pepatah al hasanah yang baik. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, li nabiyhi, kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul hadihi sabili, kul, katakan, harus mengatakan, engkau katakan wahai Muhammad, hadihi sabili, adapun ini adalah jalanku, ad'u ilallah, yang mengajak manusia kepada Allah, ala, untuk beribadah kepada Allah, ala basyiratin, dan tetap kepada hujjah, ya, hujjah yang nyata, wa manit tabani, dan orang yang mengikuti ini kepadaku, maksudnya
wa manittaba'ani, dan orang yang mengikuti itu si man kepadaku, wa manittaba'ani. Mana? Kelewat ya? Coba lihat dulu. Ada yang kelewat ya? Udu ila sabili rabbina wa idza qadallahu mitsaqal ladzina utul kitab lin nasi wala. Oh iya, kelewat ya. Ya udah, kelewat, nanti diartikannya ya. Berarti ada agak kurang ya itunya ya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyuballigh harus menyampaikan, asyahidu siapa orang yang hadir, minkum setengah dari kalian semua, al-ghaib kepada al-ghaiba kepada orang yang tidak hadir. Liyuballighu syahidu minkumul ghaiba. Nah, itu biasanya kalau di muhadharah begitu ya, bagus. Liyuballighu syahidu minkumul ghaiba. Paruba hamilin, maka beberapa orang yang membawa fikih, membawa ilmu fikih, ilaman huwa, ila kepada orang huwa yang adapun itu man afqahu, itu lebih mengerti. Maksudnya fikih ini bukan ilmu fikih, ilmu faqih, ilmu tapakuh fiddin ya. Luas apa saja ilmu tafakuh itu. Warubba dan beberapa hamilin, dan beberapa yang membawa fikih, dan terkadang yang membawa fikih ini laisa bifikhin, yang tidak ada itu hamil yang mengerti kepada ilmu fikih. Banyak orang yang membawa ilmu tapi dia tidak mengerti akan ilmu agama, begitu ya. Waqala alaihi salatu wassalam, waqala dan bersabda alaihi kepada kanjeng Nabi, as-salat yaitu kesejahteraan, wassalam dan keselamatan. Man da'a ilal huda, man barang siapa, da'a yang mengajak, ini man, ila huda kepada petunjuk, karena maka bukti itu lahu bagi si man, minal ajri dari ganjaran, mislu ujuri adapun misal beberapa ganjaran pahala, man tabi'ahu dari orang yang mengikutinya. Masya Allah. La yang kusu tidak tabiatu yang mengikuti kepada itu man, la yang kusu tidak mengurangi atau tidak mengurangi ya, min ujurihim dari beberapa ganjaran pahala mereka, syai'an kepada satu perkara pun. Waman da'a, waman dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, wamada ila dolalatin kepada kesesatan, ada karena maka bukti alaihi itu mudorot kepada si man ya, karena maka bukti itu mudorot alaihi kepada itu man, minal ismi dari dosa, mislu asamin seperti beberapa dosanya, man tabi'ahu orang yang mengikuti kepada itu man, la yang kusu yang tidak mengurangi dalika itu dosa, min azamihim dari beberapa dosanya, syai'an kepada satu perkara. Waqala alaihi salatu wassalam, waqala dan telah
berfirman siapa kanjeng Nabi dan telah bersabda waqala dan telah bersabda siapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu Adam idza apabila mata telah meninggal siapa ibnu Adam in qata'a maka terputus amaluhu amalnya ibnu Adam illa min salasin kecuali dari 3 perkara shadaqatin jariyatin tegasnya sedekah jariyah au ilmin atau ilmu yang dimanfaatkan au ilmin yung tafau bihi atau ilmu yang dimanfaatkan opo kepada ilmu bihi keadaan ilmu awaladin atau anak soleh yang soleh awaladin solin atau anak yang soleh yadulahu yang mendoakan ini walad lahu bagi itu ibnu Adam waqala alaihi salatu wassalam waqala dan telah bersabda kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam ajwadukum adapun yang paling paling dermawan ya paling dermawannya di antara kalian semuanya ba'di setelahku rajulun allama seorang lelaki yang mengajarkan ilman kepada ilmu panasyarahu kemudian dia menyebarkan itu rajul kepada ilmu yauma kiamati di hari kiamat ummatan halnya menjadi umat wahdah ya bari keadaan dia itu ya sendiri ya ummatan wahdah umat yang sendirian gitu ya. Waqala alaihi salatu wassalam waqala dan telah bersabda alaihi salatu wassalam kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam al khalqu kulluhum yusalluna ala muallimi al khalqu adapun beberapa makhluk kulluhum tegasnya semuanya makhluk yusalluna itu mereka memintakan ampunan semuanya ala muallimi kepada beberapa orang yang mengajarkan an-nasa kepada manusia al-khairu kepada kebaikan hatta sehingga hitanil ma'i beberapa ikan-ikan di lautan di air ya mereka semua mendoakan waqala dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al khalqu adapun beberapa makhluk kulluhum tegasnya semuanya makhluk ya Allah yaitu beberapa keluarganya Allah yang disayangi oleh Allah wa abuhum dan adapun yang paling dicintai oleh Allah ilallahu oleh Allah ya itu dari kalangan makhluk angpauhum yaitu mereka yang paling bermanfaat liyalihi kepada kekasih-kekasih Allah. Qauluhu ta'ala wa takum minkum ya tadi sudah kita baca beberapa ayat Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Di sini masya Allah hendaklah dari antara kalian ada segolongan ya segolongan umat yang mengajak manusia kepada Allah dan mencegah daripada kemungkaran. Jadi sebuah tadi sebuah kemuliaan bagi umat ini adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi luar biasa bahwa kalau kita merujuk kepada tadi orang yang soleh itu hanya untuk dirinya saja ya. Sekarang ada pertanyaan, Pak Ustadz, soleh itu apa? Soleh itu adalah al-qaim bihukukillah wal qaim bihukukil ibad. Soleh adalah orang yang dia melaksanakan hak-hak Allah dan melaksanakan hak-hak hamba Allah.
itu disebut orang yang soleh. Jadi kalau ada orang yang baik dengan sesama tapi tidak baik dengan Allah, artinya dia tidak mau beribadah, tidak mau taat kepada Allah, belum dikatakan orang yang soleh. Paham ya? Atau orang yang dia taat kepada Allah, dia senantiasa beribadah kepada Allah, tapi tidak baik kepada manusia, tidak baik kepada saudaranya, tidak baik kepada sesama, maka tidak dikatakan soleh. Paham ya? Jadi ketika ada orang yang mengatakan, Pak Ustadz, yang penting saya tuh baik dengan orang lain, walaupun saya gak pernah sholat, walaupun saya gak pernah taat kepada Allah, yang penting saya baik dengan sesama, itu belum dikatakan orang yang soleh. Paham ya? Jadi yang namanya soleh itu adalah al-qaim bihukukillah wal-qaim bihukukil ibad. Itu yang dinamakan soleh. Kita harus tahu pengertian apa itu soleh. Tidak hanya soleh itu hanya sekedar baik dengan sesama saja, tidak, tapi harus baik hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah baik, dengan manusia pun juga baik. Kemudian sekarang bagaimana derajat orang yang soleh? Dengan orang yang soleh adalah solihun li nafsi. Dia soleh untuk dirinya aja, dia baik untuk dirinya aja. Ini orang yang soleh. Sedangkan ada yang derajatnya lebih tinggi dari soleh adalah muslih. Siapa Pak Ustadz itu muslih? Muslih adalah solihun li nafsi wa solihun li ghairihi. Dia yang soleh untuk dirinya dan soleh untuk orang lain. Itu yang dikatakan muslih. Muslih itu adalah dai, orang yang mengajak manusia kepada Allah, orang yang membuat perbaikan biar dirinya soleh dan orang lain pun ikut soleh. Itu namanya muslih. Maka derajat soleh dengan muslih sangat jauh berbeda. Bahkan ada salah satu tadi keterangan keutamaan orang yang soleh, orang yang muslih dibandingkan orang yang soleh itu jauh derajatnya. Dalam sebuah keterangan ulama, muslihun wahidun abdolu min alfi solihin. Satu orang yang muslih, satu orang dai, satu orang yang mengajak kepada kebaikan lebih abdol daripada 1000 orang soleh. Ya, ada seorang dai, ada seorang tadi muslih yang dia mengajak manusia untuk taat kepada Allah, mengajak manusia untuk senantiasa menyembah Allah. Maka dibandingkan dengan 1000 orang yang soleh yang tidak mengajak kepada kebaikan, maka satu orang ini lebih baik daripada 1000 orang soleh. Paham ya? Jadi dai itu luar biasa besarnya, ya. Jadi dai lebih besar daripada tadi orang yang soleh. Paham ya? Maka di sini luar biasa. Rasulullah SAW telah menyampaikan dalam hadisnya, liuballighu syahid minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Ketika kita hadir di satu majelis, ketika kita hadir di suatu tadi kumpulan ilmu, di mana ilmu diajarkan, di mana tadi sebuah syariat Allah diajarkan, maka wajib kita sampaikan kepada orang yang tidak hadir, kepada orang yang tidak mendengar saat itu di dalam majelis tadi. Baru paham ini, banyak sekali orang yang membawa ilmu tetapi dia tidak memiliki pengetahuan, tidak menyampaikan daripada ilmu tersebut. Bahkan orang yang mengajak kepada kebaikan atau ketaatan kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya. Tadi ketika dia mengajak kepada kebaikan, maka orang yang mengamalkannya maka akan mengalir kepada dia dan tidak berkurang sedikit pun daripada kebaikannya. Kemudian hadis yang lain, apabila meninggal seorang anak Adam, maka terputus daripada pahalanya kecuali 3 saja yang menjadi pahala jariyah, pahala yang terus mengalir sampai alam kubur. Siapa? Yang pertama sodakotin jariyatin, sodakoh
jariyah. Ketika kita bersedekah, pahalanya terus mengalir kepada orang yang tadi bersedekah tersebut. Yang kedua, ilmin yung tafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan dengan ilmu tersebut. Dia memanfaatkan ilmu, dia menyampaikan ilmu, dia menggunakan ilmu tersebut, maka selama tadi ilmunya diamalkan orang lain, selama ilmunya diajarkan oleh orang lain, yang dia ajarkan kepada orang lain tersebut, maka orang yang pertama kali menyampaikannya akan mendapatkan jariyah pahala dari orang yang mengamalkan dan menyampaikan daripada ilmu tersebut. Yang terakhir, waladun sholih, anak yang soleh akan mengalir pahalanya. Mungkin ada orang tua yang sudah meninggal, ada orang tua yang sudah tidak ada. Antum sebagai anak-anak yang soleh selama di pesantren terus menerus ngalir pahalanya kepada almarhum, kepada almarhumah. Karena apa? Karena tadi pahala anak yang soleh akan terus mengalir pahalanya kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling baik, yang paling dermawan setelahku adalah seorang lelaki yang mengajarkan ilmu dan menyampaikan ilmu tersebut, dan dia akan yub'atsu, dibangkitkan pada hari kiamat menjadi umat tadi ya, ummatan wahdah ya, menjadi umat yang tadi baik, yang umat yang senantiasa dia yang mengajarkan ilmu tersebut akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nas al khairu hatta hitani min ma. Masya Allah. Adapun beberapa makhluk semuanya bersolawat, artinya semuanya memintakan ampun. Untuk siapa Pak Ustadz? Untuk manusia yang mengajarkan kebaikan sampai hitanal ma'i. Walaupun yang kamu ajarkan hanya alif ba ta sa, hanya satu ilmu, hanya ilmu sedikit saja, tapi yang kita ajarkan ketika kita menyampaikannya, maka semua makhluk mendoakan kita, sampai ikan-ikan di laut mendoakan kita di alam tadi, di alam semesta ini kepada kita. Masya Allah, ini keutamaan orang yang mengajarkan ilmu. Al khalqu kulluhum yalullah wa habum ilallah ta'ala anfahum liyalihi. Ya, semua makhluk ini semuanya adalah kekasih Allah, semuanya adalah keluarganya Allah, yang paling dicintai Allah. Wa habuhum, dan yang paling tadi dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk kekasih-kekasihnya. Ketika kita banyak bermanfaat mengajarkan ilmu-ilmu, insya Allah kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita memuliakan kepada tadi orang-orang yang mengajarkan ilmu agama, dan kita niat untuk menjadi orang yang terus mengajarkan ilmu agama bermanfaat bagi umat ya. Walaupun kita tidak punya titel ya, kita sudah bertahun-tahun berpendidikan ya, mengenyam ilmu pendidikan di pesantren, tapi tidak punya gelar, jangan khawatir. Bukan gelar yang kita cari, tetapi kemanfaatan ilmu kita. Coba bayangkan nanti ketika kita di alam kubur sendirian, tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa, tidak ada yang menemani. Yang akan menemani kita adalah ilmu yang telah kita ajarkan, ilmu yang telah kita sampaikan, nanti akan mengalir, akan terasa ketika kita sudah masuk ke alam kubur ini. Ketika masuk ke tadi alam barzah, maka akan mengalir semua pahala yang telah kita ajarkan, yang telah kita sampaikan kepada umat, yang telah kita amalkan. Maka amal jariyah tadi dari ilmu yang kita sampaikan sampai kepada kita. Alhamdulillah, semoga dalam pertemuan tadi kajian Risalatul Mu'awanah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa tetap istiqomah di pesantren, tetap istiqomah menuntut ilmu, tetap istiqomah dalam kebaikan, supaya kita bisa menyebarkan kebaikan itu dan mendapatkan kemanfaatan ilmu, mendapatkan ilmu nafi wal muntafi. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, hidayah dan untuk senantiasa istiqamah di dalam kebaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.